Halo semuanya, nama saya Theophilia Antonita dari kelas 11 IPA 2. Dan hari ini saya mendapatkan tugas dari Mem Ernita Diana Silitonga untuk membuat ceramah. Dan topik yang saya ambil hari ini adalah tentang mental health atau kesehatan mental. Sebelum kita mendengarkan topik yang akan saya bahas, mari kita mendengarkan dulu apa itu ceramah dan juga teks ceramah. Menurut KBBI, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, kalau teks ceramah adalah jenis teks yang dibaca dan digunakan ketika seseorang sedang melakukan ceramah di depan umum. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia masih memberikan kita nafas kehidupan yang baru dan hingga saat ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati Mem Ernita Diana Silitonga selaku guru bahasa Indonesia saya dan juga teman yang saya kasihi, teman-teman kelas saya. Topik yang saya ambil hari ini adalah tentang kesehatan mental atau mental health. Mungkin bagi kalangan remaja ini sudah sangat tidak asing kita dengar dan beberapa masyarakat Indonesia juga pasti ada yang tahu dan ada juga yang masih menganggap kesehatan mental di Indonesia itu remeh. Ketika kita memiliki mental illness, itu pasti ada saja orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kita kurang dekat dengan Tuhan, kita lebay, kita orang gila, dan lain hal sebagainya. Saya pernah membaca beberapa artikel di internet, yaitu mengatakan bahwa Indonesia ada dalam peringkat keempat dalam daftar negara dengan tingkat depresi paling tinggi di dunia dan di urutan keenam dalam hal gangguan kesehatan secara mental dan kejiwaan secara keseluruhan. Nah, banyak juga orang-orang yang meng-self-diagnose atau dia mendiagnosa dirinya sendiri, entah itu melewati form atau Google. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena itu tidak menjamin betul-betul apakah kita mempunyai gangguan kesehatan mental atau itu hanya main-main saja. Nah, teman-teman dan guru yang saya kasihi dan saya hormati, ada juga beberapa hal yang membuat gangguan mental itu sekarang ini menjadi tren di kalangan media sosial. Ada orang yang berpendapat bahwa kalau gangguan mental itu estetik. Apa sih itu? Fenomena ini kita bisa sebut dengan romantisasi gangguan mental. Jadi, romantisasi gangguan mental itu adalah penggambaran gangguan mental agar terlihat lebih menarik dan juga indah daripada kenyataannya. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama karena perubahan zaman. Media sosial, sekarang edukasi tentang kesehatan mental sudah tersebar luas dimanapun dan semakin banyak pula juga orang yang menceritakan tentang kesehatan mentalnya. Lalu yang kedua adalah estetika. Gangguan mental dapat diromantisasi bila dianggap sebagai suatu hal yang estetik, tapi hal yang tragis namun indah dan unik. Gangguan mental ini harus betul-betul kita berhentikan, harus kita stop karena itu bisa membuat orang yang betul-betul terkena gangguan mental bisa tersinggung atau malah bisa membuat mereka menjadi terganggu dengan hal-hal tersebut. Di sini mungkin saya akan berbagi satu tips ketika kesehatan mental saya sedang buruk. Saya biasanya melakukan self-talk atau berbicara kepada diri saya sendiri. Ini sangat normal untuk kita semua lakukan karena itu tidak menyebabkan apapun dan itu malah menjadikan diri kita lebih mengenal diri kita, membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Dan itu bisa dilakukan di mana saja, mungkin kita sedang di depan kaca atau kita sedang di depan kamera, itu bisa kita lakukan di mana saja. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri itu ada dua tipe, yaitu positive self-talk dan juga negative self-talk. Positive self-talk sudah pasti berbicara dengan diri kita sendiri dengan kalimat yang positif dan itu dapat membangun dan menguatkan diri kita. Dan juga negative self-talk itu
bisa malah menghancurkan dan melemahkan diri kita sendiri karena kita menggunakan kalimat negatif kepada diri kita sendiri. Dan akhir dari apa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita merawat kesehatan mental kita. Mungkin yang biasa kita pikirkan adalah dengan terapi, obat-obatan, dan hal medis lainnya. Tapi ketika kita mencoba membuka mata kita, yang sebenarnya juga bisa membantu kita adalah journaling atau menulis diary, dan meditasi, olahraga, melakukan perawatan diri, self-talk, dan juga belajar tentang kesehatan mental, makan makanan yang bergizi, dan juga kita bisa berkoneksi dengan orang-orang yang menurut kita pribadi dia membawa aura yang positif dan komunitas yang suportif. Itu dia, sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga keterlambatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mem Ernita dan juga teman-teman dan juga semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih.